akan lihat bagaimana reaksinya nanti. Nah, ini pejantan. Nah, kayaknya betina agak takut-takut nih. Halo guys, apa kabar semuanya? Kali ini channel Kobe TV akan memberi giveaway trotolan murai batu. Nah, bagaimana cara ingin mendapatkannya? Anda tinggal subscribe channel Kobe TV. Oke. Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Kali ini kita berada di kandang tangkaran ya. Nah, ini tangkaran, ini kandang udah lama, cuma ini burungnya baru ya. Nah, di sini terdapat 1 ekor jantan yang di dalam kandang ini ya. Kondisi lagi dorong ekor, dan 1 ekor betina itu. Kelihatan nggak? Tuh betina. Ya, yang sama-sama baru lepas trotol ya. Tapi kalau ini sebenarnya udah agak umur juga, mungkin seharusnya dia udah mau ngurak kedua, cuman karena proses posisi nyulam jadi agak terhambat ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung dia sekitar 5 bulanan lagi itu udah ngurak kedua gitu ya. Nah, cuman dikarenakan hari ini kemarin itu dia nyulam, jadi prosesnya juga agak lama. Nah, jadi banyak juga pertanyaan seputar ternakan murai batu, karena saya buatnya di sini murai batu pastol ya. Jadi sangat menarik. Nah, ada yang bilang, "Mas, apa aman murai batu lepas trotol langsung dijodohkan? Apa nggak ganggu mentalnya dan lain-lain ya?" Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu syarat untuk bisa murai batu itu diternakin, yaitu adalah udah ada mental ya, udah ada mental. Dan yang kedua syaratnya juga kalau yang betina itu umur sudah cukup dan sudah adaptasi ya, udah adaptasi aja, gampang adaptasi aja itu cukup. Karena betina itu sangat cepat untuk proses produksinya. Ada yang 5,5 bulan itu paling cepat, 5,5 bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, memang ada yang 1 tahun, bahkan 1,5 tahun, bahkan 2 tahun. Ada ya, ada. Itu tergantung balik-balik ke mental indukannya ya. Mental yang saya maksud itu adalah gampangnya adaptasi pada kandang ya. Nah, ini saya perhatikan betinanya ini sudah mulai adaptasi dengan kandang. Dengan cara apa melihatnya? Dia tidak berdiri di suatu titik. Misalkan dia hanya berdiri di pojok sana ya, pojok atas itu, nggak mau pindah kecuali dia lapar. Nah, itu belum. Tapi kalau dia sudah putar sini, terbang sini, terbang sana, dekat-dekat pejantan, nah itu biasanya itu menandakan dia sudah siap ya. Menandakan dia sudah adaptasi, gampang adaptasi. Kalau dia gampang adaptasi, dia otomatis juga gampang untuk birahi ya. Jadi seperti itu. Karena kalau dia gampang adaptasi, berarti stresnya tidak ada. Tuh, dia udah mulai dekat pejantan. Stresnya nggak ada. Yang disusahkan itu adalah murai batu tersebut stres, sehingga proses penjodohannya juga terhambat ya. Nah, jadi untuk penjodohan murai batu trotol itu juga nggak sembarang kita jodohkan, dan juga tidak segampang yang kita jodohkan ya. Karena nah ini udah mulai kan, kita lihat sendiri di sini dia sudah naik kandang. Dan memang rencananya hari ini kita mau lepaskan murai batu ini, pejantan yang maksudnya mau kita satukan. Bagaimana reaksinya gitu ya, apakah si pejantan akan menghajar atau tidak gitu ya. Jadi seperti itu tadi ya, untuk syarat untuk menjodohkan murai batu trotol ya. Bukan hanya ada murai batu yang sudah ganti bulu
jantan dan murai batu yang sudah ganti bulu betina disatukan. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa guys, masih banyak proses ya. Proses kita lihat dari proses yang tadi ya, gampang adaptasinya, yang kedua juga proses birahinya, itu yang harus kita perhatikan. Syarat pejantan bisa itu apa ya? Syaratnya adalah pejantan harus saya ambil fotonya. Pejantan harus udah ada mentalnya ya. Bagaimana cara melihat udah ada mentalnya apa belum? Yaitu kalau dia lihat dengan burung lain ya, pejantan lain, itu dia respon gitu ya, melawan gitu. Nah, ajak tarung. Nah, itu dia berarti udah ada mental. Tapi kalau melihat pejantan lain yang lowo, kemudian nggak ada respon, matung, nah itu dia berarti belum siap untuk ditangkarkan juga ya. Sebenarnya kalau untuk penjodoh-penjodohan aja memang bisa, tapi prosesnya juga lama ya, jadi seperti itu. Kemudian saya mau jawab juga, apakah nggak merusak mental pejantan? Wah, salah sekali. Justru kita satukan seperti ini, dia malah makin bagus mentalnya. Kenapa seperti itu? Pernah nggak sih kalian dengar ada orang yang cari betina untuk menjadikan murai batunya ya. Murai batunya stres apa gitu, kemudian dia beli betina. Nah, untuk memancing murai batu tersebut jadi gacor dan punya murai batu ngelowo, belikan betina. Pernah nggak kira-kira dengar kabar seperti itu? Nah, jadi ya seperti itu juga. Justru kalau kita satukan dengan betina yang cocok dan pas, nah maka proses itu cepat dan murai batu tersebut mentalnya malah makin menjadi-jadi ya. Jadi seperti itu. Bukan berarti dia malah rusak ya. Bukan merusak, malah bagus. Asal dengan pasangannya sesuai. Kalau nggak sesuai ya, kalau nggak betinanya mati, pejantannya yang mati. Atau paling nggak cacat, kan seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus diperhatikan untuk penjodohan murai batu. Nah, mungkin Anda lihat di sini, Mas bilang mentalnya harus ada dan ini pas paruh. Tapi kok ini murai batunya nggak bunyi, nggak ada kayak ininya ya, kayak nggak ada mentalnya. Nah, jadi gini, ini prosesnya pejantan sedang masa nyulam ya. Tuh Anda lihat sendiri, ekornya kayak betina kan, pendek, masih proses dorong ekor. Nah, jadi ini juga kesempatan saya untuk proses penjodohan ya, karena ntar saya ambil fotonya untuk cover ya. Nah, karena di masa ini juga si burung itu kan banyak diam, si pejantan banyak diam. Diam yang saya maksud itu adalah diam satu tempat, kadang dia tidak bergerak, tidak aktif, tidak gacor, sehingga si betina tuh tidak takut melihat pejantan yang gacor-gacor. Kan ada yang lihat pejantan gacor yang betinanya langsung ngedon gitu ya. Nah, memang ada juga yang langsung birahi. Nah, ini dikarenakan murai batu betinanya masih baru lepas trotol, jadi otomatis pastinya dia takutnya ngedon lihat murai batu jantan gacor gitu ya. Apalagi pejantannya menggebu-gebu gitu ya. Nah, jadi seperti itu, makanya saya lakukan proses penjodohan ya. Apakah ini sudah pernah berhasil? Ya pastinya sudah. Kalau belum pernah berhasil, ngapain saya coba gitu ya. Jadi seperti itu. Saya dulu udah pernah juga menjodohkan murai batu ngelowo, murai batu yang bahan, murai batu yang macet, murai batu ngurak, dan lain-lain. Itu udah pernah saya coba semua. Jadi otomatis hal tersebut sudah tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Dan itu pun juga tergantung dari karakter masing-masing murai batu tersebut. Jadi nggak semua murai batu seperti itu ya. Jadi ada memang yang seperti itu, ada yang tidak gitu ya. Ada yang ngebantai, ada yang tidak gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke karakter. Tapi kita kembali ke umumnya. Umumnya itu biasanya memang kalau posisi lagi
ngurak itu dia birahinya agak tinggi gitu ya. Aduh maaf terpotong tadi, saya nggak tahu batas mana saya ngomongnya waktu terpotong. Yang jelas intinya setiap murai batu itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan kita harus memahami karakter tersebut, dan bisa kita tarik secara umum dalam suatu keadaan murai batu itu kita jadikan untuk patokan murai batu kita, tapi tidak bisa juga untuk dijadikan patokan 100%. Jadi ambil 50-50 ya. Misalkan murai batu yang posisinya sedang ngurak itu kan dia biasanya lebih ganas ya. Rata-rata kan ganas semua ya. Bisa ngebantai sampai mati. Tapi ada juga bahkan yang pada saat ngurak tersebut dia malah anteng dan gampang untuk dijodohkan. Jadi itu kita ambil secara umum, tapi tidak bisa kita jadikan patokan 100% di murai batu. Oke, jadi kita langsung saja. Kita akan coba lihat bagaimana reaksi si murai batu ini pada saat dilepaskan ya. Ini mau kita lepaskan pejantannya. Nanti akan kita lihat untuk sehari ini bagaimana perkembangannya. Kalau misalkan masih belum bisa ya akan kita tangkap lagi dan akan melakukan proses penjodohan tahap selanjutnya ya. Ini soalnya udah mau saya lepaskan karena betina udah mulai main-main ke kandang sini. Anda lihat sendiri tadi pada saat lagi buat video dia datang sendiri gitu ya. Dan kebetulan ini makanannya juga udah habis ya, jadi biarkan dia makan di sini di luar. Oke, kalau begitu saya tangkap dulu ya. Oke, ini guys, kita akan proses pelepasan pejantan ke dalam kandangnya. Kita akan lihat bagaimana reaksinya nanti. Nah, ini pejantan. Nah, kayaknya betina agak takut-takut nih. Ya karena masih baru dan masih pertama kali dijodohkan, itu wajar. Setiap burung itu pasti mempunyai kecanggungan juga gitu ya. Baru ini nih ditemuin sama burung lain kan gitu. Karena dari awalnya juga dia sendiri. Nah, itu kepo, mulai kepo dekat. Mulai kepo. Tuh. Kita akan lihat terus prosesnya, karena di saat-saat inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita tunggu-tunggunya bukan senang ya, tunggu-tunggunya karena takut berbahaya ya, mengancam nyawa antara betina dan pejantan ya. Tuh, tapi dia mulai kepo itu ya. Ini kayaknya mas-mas yang di dalam kandang tadi nih katanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini masih belum memikirkan ke sana karena dia masih lapar ya, jadi dia mikirkan makanan dulu karena tadi memang kebetulan di dalam kandangnya sudah habis stok pakannya ya. Saya target gitu memang guys, beberapa kali ganti pakan. Nanti burung ini akan kita coba dilepaskan di dalam kandang, bagaimana proses reaksinya gitu ya. Ini sudah pergantian makanan sekitar 3 atau 4 kali, berarti ya sekitar 1 mingguan mungkin ya, 1 mingguan. Ini prosesnya itu bisa cepat bisa lama dan bisa juga gagal ya. Jadi bukan berarti setiap penjodohan itu selalu berhasil, tapi bisa saja gagal. Tapi jarang sih, jarang sekali yang gagal, cuma mungkin prosesnya butuh waktu yang lama ya. Ya kalau gagal itu seperti mati ataupun misalkan ada kecacatan, itu memang nggak bisa dilanjutkan, itu harus diganti benar-benar ya, daripada nanti membahayakan. Tuh, betinanya itu masih kepo loh sebenarnya. Tuh, tuh, ya tuh masih terkejut dia, padahal pejantan tuh nggak ada mau ngejar dia, tapi dia masih tetap takut, dia was-was. Nah, jadi seperti itu dulu guys kayaknya, karena video ini bakal panjang kalau saya tungguin seperti ini, dan Anda pun nanti akan bosan ya. Mungkin videonya cukup di sini dulu. Proses selanjutnya nanti akan saya videokan lagi, saya infokan lagi bagaimana nanti hasilnya, jodoh atau enggak, apa yang terjadi, dibantai atau enggak. Ditunggu video selanjutnya guys ya.
Makanya jangan lupa subscribe dan komen di bawah jika ada yang kurang paham ataupun yang ingin ditambahkan, silahkan, karena kita sama-sama belajar. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.